Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 152. Seperti ratu. Nadira terbangun dan merasakan tangan suaminya yang saat ini berada di perutnya. Ia memutar kepalanya dan tersenyum ketika melihat suaminya yang masih tertidur. "Habi, apa gak ke kantor?" Nadira memutar tubuhnya dan memandang wajah suaminya. "Enggak," jawab Arga dengan mata yang masih terpejam. "Kenapa gak ke kantor?" tanya Nadira. "Habi bos, gak masuk ke kantor juga gak akan ada yang berani marah," Arga berkata dengan mata yang tertutup rapat. "Sombong," Nadira menarik hidung mancung suaminya. "Kalau bos sombong ya gak apa-apa, namanya juga bos." "Idih, sombongnya gak mau berkurang. Sayang Momi, jangan ditiru ya sombongnya Dedi." Nadira mengusap perutnya. Arga tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. "Kenapa nggak ke kantor, Bi?" tanya Nadira. "Lagi pengen di rumah, temani Nadira," jawab Arga. "Bi, Dira melahirkannya masih lama, Bi. Paling cepat kata dokter tanggal 10, paling lambat akhir bulan," jelas Nadira. Bila suaminya menunggu ia melahirkan sejak sekarang, apa tidak terlalu cepat, pikir Nadira. "Masih lama ya, kirain sudah mau launching," candanya. "Masih lama, Bi. Kalau Habi ke kantor, ya nggak apa," Nadira tersenyum memandang suaminya. "Habi mau istirahat di rumah. Habi mau tidur," jelas Arga. Matanya begitu mengantuk, namun Nadira tidak berhenti mengajaknya bercerita. Nadira tertawa mendengar ucapan Arga. "Dira kirain Habi sudah mau nungguin anak lahir." "Anak lahirnya masih lama. Jadi Dedi masih bisa cari uang dulu banyak-banyak." Arga tersenyum dan mengusap perut istrinya. "Dira sudah gak sabar nungguin anak cepat lahir. Sekarang sudah gak ada yang enak, Bi. Perut Dira suka sesak. Makan banyak salah, gak makan pengen makan. Pokoknya serba gak enak, Bi. Tidur terlentang sesak, duduk pinggang sakit, berdiri kaki pegal. Ditambah lagi kalau jalan, rasanya berat. Angkat kaki tinggi-tinggi gak bisa. Belajar bawa kaki gak nampak." Nadira mengadu. Arga menganggukkan kepalanya ketika mendengar celotehan istrinya. "Yang penting masih bisa buka kaki lebar-lebar, masih bisa goyang kalau di atas, dan juga posisi sujud. Itu saja sudah cukup," jelas Arga. Nadira mencubit pinggang suaminya. "Habi, Dira serius. Habi pasti pengennya itu terus," ucapnya. "Ya mau gimana lagi, demi kemudahan proses persalinan, Habi harus siap 1 hari 5 kali." Arga tersenyum dan membuka matanya. Nadira tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Itu kebanyakan, Bi," ucapnya. "Kalau gitu 7 kali lah," jawab Arga. "Bukannya berkurang, malah bertambah." Nadira mencubit pinggang suaminya. Arga tertawa memandang istrinya. "Habi malas ke kantor. Habi pengen tidur dan istirahat di rumah, tapi malah digangguin." Arga menarik hidung Nadira. "Jadi Habi di rumah bukan karena sengaja nungguin Dira melahirkan?" Nadira bertanya dengan sangat polosnya. "Ini anak masih ada berapa minggu lagi lahir. Gak mungkin dari sekarang Habi di rumah. Nanti perusahaan kita gimana, Dira sayang?" Arga menarik hidung istrinya. Semalam dirinya tidak tidur karena sangat mencemaskan istrinya. Arga baru tertidur setelah sholat subuh. Pagi ini pria itu memutuskan untuk tidak ke kantor, berhubung tidak ada rapat penting dan juga berjumpa dengan klien, sehingga ia bisa beristirahat di rumah. Nadira tertawa saat mendengar perkataan suaminya. "Sudah, jangan ribut. Habi mau tidur lagi." Arga mencubit istrinya dan memeluknya.
Nadira tersenyum dan memeluk suaminya. Bila suaminya ada di rumah seperti ini, maka Nadira akan merasa menjadi seorang ratu. Dirinya begitu sangat menikmati setiap perhatian yang diberikan oleh suaminya. Nadira duduk di dalam bathtub dengan menyadarkan kepalanya di bagian kepala bathtub. Bagian ini harus diutamakan. Arga tersenyum dan membuka kaki istrinya dengan lebar. Ia kemudian mengambil sabun khusus dan membersihkan bagian tersebut. Nadira tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ketika memandang tingkah lucu suaminya. Dira selalu bersihkan Bi. Nadira tersenyum malu ketika suaminya membersihkan bagian tersebut. Perut Dira sudah besar, pasti repot membersihkannya. Jadi karena alasan ini, Abi akan turun tangan dan siap membantu agar dia terlihat kinclong. Arga tersenyum. Nadira tertawa geli mendengar ucapan suaminya. Ia hanya bisa diam dan pasrah dengan tingkah lucu suaminya. Setelah selesai membersihkan bagian yang dianggapnya paling utama, ia berpindah ke bagian kaki istrinya. Kalau mandi sendiri, gimana cara sabun kaki? Arga bertanya dengan memegang punggung kaki istrinya. Itu ada spons yang pakai stick, jadi nggak repot Bi, ucap Nadira. Arga tersenyum dan menyabuni kaki istrinya, mulai dari pangkal paha hingga ke ujung jari. Bukannya sekedar menyabuni saja, pria itu juga mijat-mijat kaki istrinya tersebut. Setelah selesai mengusap sabun dengan spons di kaki sebelah kiri, pria itu berpindah ke kaki sebelah kanan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di bagian kaki, Arga berpindah ke belakang punggung istrinya. Ia mengusap spons yang sudah diberi sabun ke punggung istrinya. Bukan hanya sekedar menyabuni saja, Arga juga memijat punggung istrinya hingga ke panggul. Setelah selesai bagian punggung, ia berpindah ke bagian tangan. Nadira tertawa ketika suaminya mengusap spons itu di bagian bawah ketiaknya. Habi geli, bagian bawah ketiak biar Dira aja yang gosoknya sendiri. Jangan nanggung, ucapnya tidak mau berhentikan pekerjaannya. Sekarang giliran anak Dedi. Arga meneteskan sabun ke atas perut istrinya. Ia mengusap perut itu dengan sangat lembut. Ini bagian kepala. Arga mengusap bagian bawah perut istrinya, kemudian berpindah ke bagian atas. Ini kaki dan ini tangan, ucapnya mengusap perut istrinya kiri dan kanan. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada satu bagian tubuhnya yang dilewati oleh suaminya. Apa mau langsung dibilas atau masih mau rendam di sini? Arga tersenyum memandang Nadira. Sebenarnya Dira masih pengen berendam di sini Bi, tapi anak sudah minta makan. Nadira memegang perutnya. Ternyata jagoan Habi sudah pengen makan ya. Arga tersenyum dan mengusap perut istrinya. Nadira menganggukkan kepalanya. Ya sudah, ayo kita keluar. Arga keluar terlebih dahulu dari dalam bathtub. Ia kemudian membantu istrinya untuk keluar dari dalam bak mandi tidur dan ukuran besar tersebut. Kini mereka berdiri di bawah cucuran air menyiram busa sabun yang menyelimuti kulitnya. Momen seperti ini akan dimanfaatkan oleh Arga untuk menyapu setiap inci kulit istrinya dengan bibirnya. Setelah selesai membilas tubuhnya dengan cucuran air shower, Arga mengambil handuk dan melingkarkan handuk itu di pinggangnya. Pria itu kemudian mengambil handuk untuk istrinya. Ia mengusap lembut handuk ke kulit Nadira. Ia kemudian mengeringkan bagian kaki istrinya dan melingkarkan handuk di bawah dada istrinya. Nadira tersenyum ketika melihat apa yang dilakukan oleh suaminya. Perhatian seperti ini akan selalu didapatkannya bila suaminya berada di rumah. Setelah mengeringkan tubuh istrinya, Arga menggendong Nadira keluar dari dalam kamar mandi. Ia merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Nadira hanya pasrah ketika suaminya memperlakukannya seperti seorang bayi. Pria itu memberikan minyak kayu putih di perutnya, mengusap kulitnya dengan lotion, dan kemudian memasangkan bajunya. Setelah memakaikan pakaian istrinya, Arga baru memakai pakaiannya sendiri. Ia mengambilkan sarapan untuk istrinya. Pria itu juga langsung menyuapi istrinya sarapan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.